Jakarta itu kita sering dengar berita banjir, dengar berita luapan di mana-mana, tergenang dan sebagainya. Tapi faktanya adalah kita sendiri pun itu tuh dialiri oleh 13 sungai. Yang jadi masalah di Jakarta adalah pipa pendistribusiannya itu udah 100 tahun lebih. Ada pepatah bilang kayak warna sungai di Jakarta tuh berubah-ubah setiap jamnya. Oh iya? Iya. Halo Muda-Mudi Indonesia, selamat datang di podcast TikTok Muda-Mudi. Kenalin, aku Arisa, peneliti di Artikel 33 Indonesia. Teman-teman yang di Jakarta pernah berpikir gak sih, di Jakarta tuh sering terjadi banjir, tapi kita tuh kalau mau cari air juga gak segampang itu. Lalu kita udah bayar mahal untuk akses air, tapi air kita juga gak yang langsung bisa diminum. Itu adalah pertanyaan yang mungkin banyak dari kita pikirkan di hari-hari ini. Untuk itu kita mau bahas dan telisik sedikit pada hari ini bersama narasumber yang sangat keren di samping saya. Perkenalan dulu nih Kak, nama dan nama panggilan kali ya. Oke. Namaku John. Bisa dipanggil John. Sama lagi Daru, biasa dipanggil Daru. Oke, mungkin teman-teman di layar tuh penasaran ini siapa dan kenapa diundang di sini gitu. Boleh kenalin teman-teman datang dari mana? Oke. Kenalin teman-teman, kita dari Sobat Air Jakarta. Sobat Air Jakarta adalah wadah komunikasi dan aktivasi yang dioperasionalisasikan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Tujuan kita untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang menarik gitu, melalui komunikasi dan juga aktivasi. Dan kita ngajak semua masyarakat untuk sadar, untuk kenal dulu sama sumber air kita supaya kita bisa sama-sama menyayangi dan menjaga sumber daya air di Jakarta. Kadaru ada tambahannya? Oke, mungkin teman-teman yang awam gitu ya, belum paham terkait sumber daya air. Boleh dijelasin nggak Pak, di Jakarta tuh sumber daya airnya tuh meliputi apa dan kualitasnya tuh sekarang gimana? Oke, jadi kalau saya ngomongin sumber daya air, kita mengacu pada Dinas Sumber Daya Air itu ya. Mereka yang badan pemerintah yang memang bertanggung jawab nih untuk mengelola dan memanage gitu sumber daya air Jakarta. Dalam kategorinya, sumber daya air itu dibagi jadi 4 di Jakarta. Jadi yang pertama itu tentang ruang terbuka biru dan pengendalian banjir. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada tentang air bersih, geologi, dan konservasi air tanah. Yang ketiga itu ada tentang pengelolaan air limbah. Dan yang terakhir itu pengendalian pesisir rock dan pengembangan kawasan pesisir gitu. Jadi ada 4 nih kita ngomongin soal air. Basically kalau kita ngomongin air tuh kita akan mengacu kembali pada siklus air Kak. Di siklus air kan muter terus ya, dari kayak air menguap jadi awan, kondensasi terus akhirnya presipitasi, dari sampai di tanah itu koleksi, ada yang masuk ke dalam tanah, ada infiltrasi namanya, ada juga yang mengalir sampai kembali ke laut lagi. Nah sebenarnya porsinya kita tuh bisa menikmati dari waktu hujan turun dan waktu dia sudah sampai di tanah. Nah bagaimana kita mengelolanya itu jadi bagian kita dan jadi tantangan kita. Kalau kondisi Jakarta gimana sih Kak sumber daya airnya? Kondisi Jakarta itu ini menarik banget teman-teman. Jadi Jakarta itu kita sering dengar berita banjir, dengar berita luapan di mana-mana, tergenang dan sebagainya. Tapi faktanya adalah kita sendiri pun itu tuh dialiri oleh 13 sungai. Jadi bukan 1, 2, atau bahkan 3, tetapi 13 sungai. Yang mana 13 ini tuh angka yang cukup besar gitu ya untuk sungainya tuh masuk ke Jakarta gitu. Jadi kayak nggak heran kenapa Jakarta sering banjir, karena selain emang kita datarannya rendah, kita dialiri tadi 13 sungai. Dan sungainya pun juga nggak yang kecil-kecil ya, itu yang gede-gede gitu loh. Ya, jadi kalau saya ngebayangin ya, Jakarta kalau saya ada sungai, kanan kirinya tuh daerah aliran sungai. Nah itu daerah aliran sungai ini adalah kawasan yang memang sering banjir. Itu kayak udah jadi pengetahuan lah gitu kan dari zaman nenek moyang kita. Jakarta itu 13 sungai yang mengartikan satu kawasan Jakarta itu 90% adalah daerah aliran sungai. Jadi emang kayak udah pasti gitu, udah kudu bakal banjir. Bagaimana kita manage-nya dan bagaimana kita bisa mengelola airnya supaya nggak banjir, itu jadi tantangan. Selain air banjir tadi, kita juga air bersih kita ada tantangan sendiri ya. Terus pengelolaan air limbah kita juga masih belum 100%, masih banyak tantangannya. Dan Rob, kita masih sering lihat juga di berita, kita tuh masih sering kena banjir Rob gitu. Dan banjir ini bukan cuma di Jakarta, Jakarta yang kita tahu Jakarta, tapi ada juga di Kepulauan Seribu. Air laut tuh punya tantangan sendiri di sini. Begitu Kak. Oke, dari
penjelasan kakak tadi, mungkin belum banyak yang tahu bahwa ada sumber air yang dekat yaitu sungai gitu. Jadi kebanyakan mungkin masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air mereka masing-masing. Nah, menurut kakak seberapa besar sih ketergantungan warga Jakarta nih sama air tanah? Besar. Jadi kalau saya dilihat dari penggunaan air tanah sendiri, sebenarnya di Jakarta itu sudah tidak direkomendasikan. Karena memang Jakarta itu, ini kalau saya ngebayangin ya mungkin nanti ilustrasinya bisa digambarin. Jadi kalau saya ada tanah, bawah itu sebenarnya ada lapisan air, kita sebut dengan aquifer. Nah, aquifer ini itu adalah lapisan air tanah yang biasa kita pakai sehari-hari gitu. Kalau misalnya aquifer ini disedot, lama-lama jadi berongga, rongganya jadi kosong, itu jadi kayak kempes gitu. Jadi bayangin kayak sponge aja nih, sponge gitu. Kalau saya ditekan kan lama-lama jadi gepeng ya, kalau nggak ada isinya gitu, gampang ketekan. Nah, begitulah kondisi tanah Jakarta sekarang. Udah terlalu banyak yang ngambil air tanah sehingga lempengan air tanah itu udah mulai kopong, jadi kayak agak ketekan dan akhirnya turun. Kalau ketergantungan sama air tanah, jawabannya enggak semua, karena memang ada jaringan air perpipaan. Jadi jaringan air perpipaan di Jakarta itu dikelola sama PAM, bukan PT, BUMD, PAM Jaya. Nah, mereka yang memang mengelola gitu. Tapi jaringannya belum 100%, jadi masih sekitar, kalau nggak salah ya, udah 60-70%, dan mereka memang menargetkan untuk bisa 100% per tahun 2030. Gitu. Jadi masih long proses, tapi di kawasan-kawasan yang sudah ada aliran perpipaan, itu mereka udah nggak terlalu bergantung sama air tanah. Tapi untuk kawasan-kawasan yang belum, itu terutama di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, itu mereka sangat bergantung dengan air tanah sebenarnya. Gitu sih. Begitu Kak. Oke, balik lagi ke sumber daya air yang banyak itu ya. Selain kuantitasnya ya yang kadang menyebabkan banjir juga, kita juga perlu tahu nih kualitas si air, sumber daya air yang dipakai masyarakat itu. Kalau dari Sobat Air Jakarta tuh pernah nge-track gak sih kualitas per periode hingga saat ini tuh ada penurunan kualitas atau ternyata ada perbaikan kualitas nih di masyarakat? Kalau untuk kualitas sendiri ya, jadi untuk kualitas sendiri sebenarnya kita nggak mengecek gitu. Cuman dari data yang kita kumpulkan juga dari masyarakat, kita nggak langsung, tapi kita dapat info. Intinya untuk kualitas sendiri dari air pump itu sebenarnya tidak bisa kita katakan kayak lebih baik daripada sebelumnya gitu. Mungkin teman-teman kan ada yang tadi sempat nanya, kok air pump tuh udah bayar mahal tapi nggak bisa diminum gitu kan. Sebenarnya kalau saya teman-teman mungkin bisa ya nanti langsung ke pumpnya, minta kayak, Kak aku mau lihat langsung dong gitu kan, pengelolaannya itu bisa banget. Jadi kalian bisa datang, kalian bisa lihat instalasi pengolahan air minum. Di situ kalian bisa lihat bagaimana mereka mendistilasi air sampai akhirnya bersih, dan itulah air yang didistribusikan ke rumah-rumah. Air itu bersih dan bisa diminum gitu. Kalau kalian ke kantor pump pun buka keran tuh bisa diminum. Yang jadi masalah di Jakarta adalah pipa pendistribusiannya itu udah 100 tahun lebih gitu. Jadi mereka tuh udah dari zaman Belanda, dan sekarang pump udah 100 tahun, anniversary udah ke 100 kan. Jadi ya PT-nya aja 100 tahun, apalagi pipanya gitu. Dan pipa ini besar dan mahal gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya airnya bersih, tapi pipanya enggak gitu. Dan untuk mengganti pipa ini itu terlalu mahal. Kalau di sini sebenarnya bukan cuma di Jakarta ya, tapi beberapa kota-kota besar dunia yang tadinya mengklaim bahwa air pipa kita bisa diminum, makin kesini tuh udah makin nggak bisa gitu. Salah satunya New York, bahkan mereka tahun lalu udah benar-benar nggak bisa diminum, sampai akhirnya mereka kasih faktanya bahwa ya ini mereka kasih unjuk nih pipanya kayak gini gitu, udah karatan dan segala macam. Dan itu mereka bilang kalau mau ganti satu kota itu bisa sampai kayak 8 million dolar gitu, dan itu kayak harus diganti berapa kali dalam periode. Jadi kayak memang prosesnya sangat panjang, terutama kita negara tropis ya, jadi lebih parah lagi kondisinya. Cuman kalau dibilang kayak apa kalau lebih baik, mungkin kualitasnya tidak, tapi kuantitasnya dan kualitas service layanannya itu kita bisa bilang kayak, aku pun ngerasain gitu, itu lebih baik daripada sebelumnya. Begitu Pak. Kalau Kak Daru ada mau nambahin? Aku mau nambahinnya terkait kualitas mungkin ini kali ya, kualitas dari air Pam Jaya dengan kualitas air tanah. Nah itu aja sih. Jadi air tanah ini tuh kita nggak bisa ukur kualitasnya karena dari setiap wilayah tuh suka beda-beda. Apalagi kita ini dari Sobat Air Jakarta lagi menggaungkan edukasi tentang BABS, buang air besar sembarangan, yang mana setiap warga tuh masih nggak punya septic tank.
Jadi dia kayak ya udah langsung BAB dan maaf, kotoran itu langsung bercampur dengan air sungai. Otomatis kan akan nyampur juga nih ke air tanah kita. Jadi kayak kualitas air tanah tuh jauh lebih sulit diamati kualitasnya ketimbang air Pamjaya. Air Pamjaya ini memang selain memang dia yang expertise di air bersih, permasalahan dia cuma memang terkait air bersih ini apakah bisa dikonsumsi atau tidak gitu kan. Maka direkomendasikan harus dimasak terlebih dahulu atau ya tidak boleh langsung dikonsumsi. Tapi kalau dibilang kualitasnya bersih, jauh lebih terjamin ketimbang air tanah yang suka langsung kita pakai gitu aja. Kebayang kualitas yang mungkin dulu jelek, tapi karena ada instalasi pengolahan ini bisa terbantu untuk menjadi kualitas lebih baik diakses masyarakat gitu ya. Nah, kualitas di sumbernya ini kan sangat dipengaruhi perilaku masyarakat, salah satunya kayak tadi BABS gitu ya. Dan mungkin ada perilaku-perilaku yang lain yang masih mungkin biasa aja nih di masyarakat tapi berdampak sama kualitas sumber daya air kita. Boleh diceritakan nggak temuan kakak Sobat Air Jakarta terkait perilaku masyarakat? Kalau di Jakarta sendiri kan memang nggak ada industri ya, pabrik ataupun hal-hal gitu tuh sebenarnya nggak banyak di Jakarta. Dan rata-rata yang dibuang ke sungai itu memang nggak kita konsumsi, itu langsung kebuang ke laut memang. Tapi kalau misalnya yang kayak kita sendiri pakai air pump itu air dari mana? Pump itu sebenarnya dapat airnya dari waduk Jatiluhur, itu di Jawa Barat gitu. Jadi dia ngalirin dari waduk Jatiluhur itu ngalir sampai ke Jakarta, baru distilasi lagi gitu sampai akhirnya bisa dikonsumsi. Jadi sebenarnya memang apapun yang ada terjadi di sana gitu ya, entah ada limbah produksi, biasa kayak tahu tuh bau banget. Habis bikin tahu, sisanya dibuang ke sungai, terus juga oli lah atau cat pakaian gitu kan. Banyak pabrik-pabrik di daerah di luar Jakarta itu tuh biasanya buang langsung ke sungai atau buang langsung ke sumber airnya gitu kan. Tapi kalau saya ada di PAM sebenarnya itu udah dipastikan gitu. Jadi sebenarnya pemerintah tuh punya kewajiban untuk memastikan kualitas dan kuantitas air yang didistribusikan gitu, air bersih yang ada di Jakarta. Jadi sebenarnya kayak gak usah terlalu khawatir di bagian kayak kualitasnya, apakah kita dengan sumber airnya apakah mereka tercemar atau segala macam. Karena sebenarnya udah dibantu di proses supaya lebih bersih, dan waktu udah nyampe ke kita itu sebenarnya udah kualitas yang kayak terbaik dibandingkan air tanah yang kita nggak tahu kualitas seperti apa gitu kan. Nggak ada kontrolnya gitu kalau air tanah tuh, benar-benar yang kayak ya apa yang ada di tanah, kalau misalkan ini bisa langsung disedot di keran ya udah gitu. Cuma apa yang terjadi di dalam tanah, proses ngerembes gitu lah ya, ngerembes dari rumah mana tuh kita nggak tahu. Makanya kayak selalu kita dorong, semisal memang rumahmu sudah terjangkau dengan si akses air bersih gitu ya, air perpipaan, maka gunakanlah karena akan berpengaruh ke kesehatan kalian juga. Terkait tadi sempat disebut ya buang sampah sembarangan tuh, Ya, boleh buang diceritakan juga Pak pengaruhnya ke air biar teman-teman yang nonton juga boleh terbuka pikirannya itu. Jadi tadi kan selain BABS, buang air besar sembarangan, sampah pun juga jadi satu concern terbesar gitu ya, yang mana sampah ini bekas makanan, bekas apa itu pasti nyebabin sarang penyakit lah ya bahasanya gitu kan. Dan sarang penyakit ini lama kelamaan ketika di air dia akan bertumbuh, berkembang biak, dan akhirnya pada ujung-ujungnya pun juga akan ke rumah kita. Kenapa? Karena kita masih menggunakan air tanah gitu. Nah, satu sisi jadi kesannya kayak, ya gimana dong, aku belum punya akses, tapi aku masih aku belum punya akses air perpipaan, tapi aku masih harus pakai air. Makanya kayak aku mau nggak mau pakai air tanah. Nah, ya udah, setidaknya dari air tanah ini kita selalu mendorong teman-teman sesegera mungkin coba terus tanyakan ke Pamjaya atau kayak gimana sih cara rumahku bisa mendapatkan akses itu. Karena kalau teman-teman ignore pengetahuan atau awareness tentang itu ya akan disayangkan. Mau tambahin? Oh iya, tambahin dikit. Sebenarnya kalau misalnya tadi sampah ya, sampah organik dan anorganik itu masuk ke dalam air itu sebenarnya hasilnya beda. Jadi kalau yang organik dulu ya, dia kan busuk kan, dan itu akan mempengaruhi ekosistem air itu udah pasti. Ekosistem air Jakarta itu sebenarnya masih sangat kaya. Di beberapa titik tuh kita masih bisa menemuin burung-burung eksotis di Jakarta. Kita masih bisa nemuin kayak
berang-berang, bahkan kayak tau gak sih Ciliwung tuh masih banyak berang-berang. Nah jadi Bukan sisa ikan sapu-sapu doang ya. itu beberapa titik ya, iya, di beberapa titik gitu kan yang masih terjaga gitu. Jadi itu akan mempengaruhi banget si ekosistem itu gitu. Untuk anorganiknya dia kan tidak terurai ya basically. Jadi sampah-sampah yang tidak terurai ini di perairan kita itu akan menghambat si proses kita pengendalian banjir. Jadi di Jakarta itu kan ada banyak banget pintu air, ada banyak banget rumah pompa gitu kan. Jadi pengendalian banjir kita itu memang harus berdasarkan sistem sekarang, karena itu ada di bawah laut kondisinya. Dengan adanya sampah ini, dia tuh akan menghambat basically banyak banget. Contoh, orang mikir kayak, oh sampahnya banyak, taruh aja jaring, oke kita taruh jaring. Emangnya tuh kagak menghambat gitu kan, ujung-ujungnya akan menggumpal di sana dan harus terus-terusan di kerok gitu. Masalahnya kalau misalnya tiba-tiba ada kiriman air banyak, itu kayak gimana, pasti kan akan menghambat dan akhirnya banjir. Jadi kondisi sampah sendiri di Jakarta itu tuh mengganggu banget, terutama pas lagi kita lagi pengendalian banjir. Gitu Kak. Dari banyaknya isu atau problem air nih, menurut kakak-kakak tuh bisa nggak sih diselesaikan? Mungkin ya nggak sekarang, beberapa tahun ke depan kan kakak diskusi nih sama dinas sumber daya airnya. Nah, dari program-programnya mereka tuh mungkin nggak sih diselesaikan gitu? Mungkin banget teman-teman. Jadi kita percaya bahwa ada beberapa permasalahan ya, beberapa tantangan di dunia ini yang emang nggak bisa dikerjain sendiri gitu, dan impossible untuk dikerjain sendiri. Jadi kita butuh semua bantuan teman-teman semua untuk setidaknya sadar dulu nih sama perilaku kita. Apa sih perilaku yang kita lakukan itu bisa berdampak pada lingkungan sekitar kita dulu. Contoh, tiga hal sederhana yang selalu kita suarakan. Yang pertama itu jangan buang sampah sembarangan. Sampah itu simple banget. Dari kecil pun kita diajarin. Faktanya tapi sampai sekarang masih banyak yang buang sampah sembarangan gitu kan. Kenapa? Jadi mungkin coba dari diri sendiri dulu, tanamin dulu untuk gak buang sampah sembarangan. Yang kedua itu adalah cek rumah. Cek rumah pakai air apa sih, gitu kan? Apakah aku udah beralih pakai air pump atau aku masih pakai air tanah gitu? Dari situ pasti akan ketahuan sebenarnya arahnya kemana gitu. Kalau aku masih pakai air tanah, oh pantas kalau misalnya hujan warnanya berubah gitu. Itu pasti kelihatan ada tanda-tandanya. Dan dengan tidak menggunakan air tanah itu sebenarnya udah sangat membantu untuk mengurangi si laju kecepatan penurunan muka tanah di Jakarta. Yang ketiga itu cek rumah lagi nih, air limbah kalian tuh kemana? Kayak habis mandi, habis buang air kecil, habis buang air besar, kita flush, airnya kemana? Gitu. Nah, apakah kita punya septic tank atau enggak? Kalau kita nggak punya septic tank, basically kita sudah sangat membantu mencemarkan lingkungan setiap hari gitu kan. Ada pepatah bilang kayak warna sungai di Jakarta tuh berubah-ubah setiap jamnya. Oh iya? Iya. Jadi jam 7 pagi dan jam 6 sore itu warnanya jadi makin hitam dan makin bau. Karena di jam-jam prima itulah orang melakukan buang air besar berjamaah gitu kan. Nah, sayangnya banyak yang tidak diolah dan tidak disaring, jadi akhirnya tercemar ke sungai kita. Kita mau saring sampah sampai sampahnya nggak ada sama sekali pun, kalau air limbah kita nggak diolah, ujung-ujungnya akan tetap hitam dan akan tetap bau Kak. Itu kayak nggak bisa. Jadi misalnya kita udah 100 orang, misalnya di Jakarta udah 100 orang, 99 orang udah mengolah air limbahnya, satu doang belum, tetap nggak akan bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah bisa, jawabannya bisa, tapi emang butuh kesadaran dan kolaborasi dari semua pihak. Nah, pasti pertanyaan berikutnya adalah pemerintah emang udah ngapain aja sih gitu kan? Pemerintah ngapain aja? Mungkin sedikit skill tadi soal air bersih ya. Air bersih kan kita punya goal sampai dari 2030, dan itu akan dikerjakan oleh PAM Jaya. Nah, kalau misalnya air limbah sendiri nih Kak, jadi air limbah itu kalau di luar negeri biasanya dibagi dua. Jadi ada ada drainase untuk air hujan dan ada drainase untuk air limbah gitu. Jadi kalau saya tahu Teenage Mutant Ninja Turtle, Yeah. tahu kan? Nah itu saya nanti mau diwujudin dari sini. Ntar ada karakternya 4 di sini ya. Ini siapa sih namanya dulu Pak? Michael Angel. Jadi kalau kalian tahu Teenage Mutant Ninja Turtle itu kan rumahnya di Surridge. Surridge. Kita Jakarta tuh nggak tahu Surridge itu bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya memang tidak ada di Jakarta saat ini. Belum jadi sebuah pengetahuan yang awam untuk kayak kita tuh punya Surridge system gitu. Nah, jadi harusnya ada dua ini di Jakarta dijadikan satu gitu, yang si air limbah dan air hujannya. Nah, air limbahnya untuk yang punya septic tank yang nggak punya, jadinya bersatu dengan
drainase ini. Nah, jadi yang proyek Jakarta sekarang punya namanya Jakarta Storage Development Program. Itu kita sedang mendevelop sebuah Jakarta Storage System yang dimana dia akan menghubungkan pipa air limbah dari setiap rumah. Jadi nanti di sini ada, saya kayak rumah yang ini sama yang ini itu ada pipanya, dia nyambung gitu. Canda. Jadi dia setiap rumah, setiap gedung ada pipa di bawahnya, akan disambungkan dengan pipa utama yang akan disambungkan ke pipa yang lebih besar lagi. Semua air limbah dari semua rumah, dari semua gedung akan langsung tersambung ke instalasi pengolahan air limbah. Di situ langsung diolah dan dari situ langsung dipisah air bersih dan air kotornya. Mirip kayak ini ya, sebagian daerah di Bandung yang dialihkan ke Bojong Soang. Kurang lebih gitu ya. Iya. Oke, berarti tantangannya tuh infrastrukturnya masih jalan dan perilaku masyarakatnya tuh masih perlu perbaikan gitu ya. Nah, kalau kakak tuh selama kampanye perbaikan perilaku nih, pernah nggak sih menerima kayak penolakan dari masyarakat terkait perbaikan perilaku? Ada sih, maksudnya lebih ke gini, terkadang kita nggak bisa mengubah habit seseorang yang selama sekian puluh tahunnya dia udah ngelakuin kayak gitu terus. Jadi kayak ya mau nggak mau misi kita adalah kita harus sampein kan gitu. Kalau kita nggak nyampein, mau dia nerima nggak nerima, itu malah lebih buruk lagi ke depannya. Jadi setidaknya kita sampein. Puji Tuhan kalau ada itikat gitu ya, perubahan dari seorang itu. Tapi kalau enggak ya udah gitu kan, kita mau dorong sekeras apapun harus kembali ke kesadaran masing-masing. Jadi kayak penolakan tuh pasti ada juga, cuma ya sebagian puji Tuhannya juga terbuka pemikirannya, jadi masih selaras lah dengan misi kita tadi. Waktu itu ya kita ke yang ibu-ibu di pesisir. Ini nanti nggak boleh buang minyak, buang air limbah tuh ke tanah. Ih, gue dari kecil di sini kan. Nah, udah kayak ya nggak bisa jalan. Berhenti hari ini. Berhenti, jangan lanjut gitu. Oke. Terus kakak itu kan tadi ceritanya ke ibu-ibu nih. Kalau ke anak muda nih atau muda-mudi di Jakarta tuh kampanyenya gimana kak? Biasanya pendekatannya dan cara berbagi informasinya tuh gimana? Oke, jadi di Sobat Air Jakarta ini kita buka bukan sesi ya, tapi kayak selain edukasinya kita sampein di sosial media, kita juga buka kesempatan buat masyarakat langsung terlibat langsung nih sama kita di acara-acara kita. Jadi kita bikin event, kita sangat dorong event itu dilakuin di ruang terbuka. Kenapa? Karena disitulah teman-teman bisa melihat langsung bahwa apakah air kita bau, ya silakan lihat. Apakah air kita kotor gitu ya, silakan lihat warnanya seperti apa dan sebagainya. Yang kalau sepengetahuan kalian ya udah buktiin apakah betul atau bagaimana. Nah dari sana kita diskusi apa yang mesti kita perbaiki gitu ya. Karena kalau misalkan cuma bilang kuning campur biru jadi hijau kayak gitu ya, atau apa ya lupa. Jadi gitu, cuma teoritis gitu ya, tapi kayak yaudah silakan cobain. Oh iya ternyata benar. Oh iya gini ini. Kenapa kotor? Oh ya karena ini. Jadi dari sana kesadaran itu mulai tumbuh gitu sih. Jadi ya kampanye kita sangat-sangat dorong untuk kegiatan langsung gitu, kegiatan offline. Selain kita melakukan kegiatan di ruang terbuka biru, kita juga sering membuka rumah pompa di Jakarta. Mau pompa instalasi pengolahan air limbah itu ada yang mau belajar langsung nggak gitu kan. Jadi kayak 110 orang ada yang lihat langsung gitu. Sebenarnya maksudnya di Jakarta banjir itu mana sih gitu. Terus kan waktu itu ada rumah pompa fluid ya, rumah pompa fluid itu tuh cukup vital. Jadi kalau saya rumah pompa fluid ini rusak, itu banjirnya tuh sampai Monas. Padahal kayak fluid Monas kan kayak nggak deket ya, cuman kayak sebenarnya itu adalah satu catchment area gitu kan. Gitu. Jadi rumah pompa juga kita sering buka untuk masyarakat umum, buat sekolah-sekolah juga. Terus sebenarnya ini kan sesekali ya, maksudnya kan sebulan sekali setiap cuma akhir pekan. Yang sebenarnya aktif banget itu di sosial media. Jadi kita tuh berusaha naikin apa sih namanya awareness gitu lah melalui sosial media. Jadi kalau saya teman-teman lihat situ ada Kadirga ya. Kadirga itu adalah sosial media strategis kita gitu. Kamera boleh ke Kadirga. Nah itu sosial media strategis dia lagi sibuk banget karena harus posting hari ini guys. Gitu. Jadi jangan lupa follow @sobatair.jk. Kita ada tampilannya di sini. Linknya ada di bawah ya. Ada di sini.
Nanti dicek ya teman-teman nih nonton. Nah, ini Kak, tadi tuh Kakak kan sebut ruang terbuka biru. Nah, boleh dijelasin dulu sama teman-teman, siapa tahu belum ruang terbuka biru tuh apa sih? Biasanya kan hijau ya gitu. Ya ruang terbuka hijau kan orang udah tahu ya. Iya. Ruang terbuka biru itu adalah yang biru-birunya. Jadi kalau kita bilang hijau itu adalah sepetak tanah yang ada rumput dan pohon dan ekosistem. Hijaunya, air itu adalah aliran air tawar yang punya ekosistem air tawar, dan dia punya pengendalian banjir, dia berfungsi sebagai pengendalian banjir dan juga sebagai ekosistem gitu. Jadi kita fokusnya di air bersihnya aja nih. Ruang terbuka biru di Jakarta itu sebenarnya banyak yang nanya, Kak, ruang terbuka biru Jakarta tuh di mana aja sih? Ada berapa banyak sih? Gitu jawabannya, kita cuma punya satu jaringan ruang terbuka biru yang mengalir dari hulu sampai hilir, itu luas banget. Jadi kalau saya tanya yang depan ini drainase ruang terbuka biru mana? Jawabannya iya, itu juga bagian dari ruang terbuka biru. Waduk dan sungai itu sebenarnya satu kesatuan ruang terbuka biru yang nyambung gitu. Jadi kayak semuanya nyambung. Teman-teman kalau hanya mau tahu kan, kita ada di Instagram kita, ruang terbuka biru ya. Dan kita tuh lagi ada lomba foto, Pak. Boleh cerita nggak? Oke. Boleh Ini banget. kalau misalnya aku naikin gini, kan ada layar gitu ya Om. Jadi kita lagi ada, boleh lihat di sini. Jadi kita lagi ada lomba foto ruang terbuka biru Jakarta teman-teman. Periodenya dari Oktober sampai November. Detailnya silahkan diklik aja, silahkan dicari. Kita buka banyak sekali kategori. Hadiahnya juga sangat-sangat menarik. Yang penting adalah dari sini kita sangat-sangat berusaha untuk kenali ruang terbuka birumu. Ketika kita kenal, oh ternyata seperti ini, apakah bagus, apakah jelek, ya silahkan coba aja foto, share. Jadi kan dari sana ruang terbuka biru Jakarta jauh lebih lebih luas gitu ya engagementnya ya gitu ya. Dan dari sana pun juga teman-teman jauh lebih paham bahwa keberadaan ruang terbuka biru ini sangat-sangat vital bagi ekosistem kota. Ya, dan kalau sekarang bilang kayak ruang terbuka biru berarti harus ke fluid ya? Enggak, depan pasti ada gitu. Sungai, jalan sini, oh ini sungai, itu sebenarnya bagian dari ruang terbuka biru juga gitu. Jadi teman-teman boleh dicek ya, foto. Lumayan banget, hadiahnya beneran lumayan banget. Oke, nah mungkin teman-teman muda-mudi yang nonton nih berpikir, aku sebagai muda-mudi nih punya peran apa sih untuk keberlanjutan air Jakarta? Bukannya itu kerjaannya pemerintah ya gitu? Boleh jelasin nggak? Ya, selama kita hidup, kita pasti butuh air, ya kan? Dan selama kita butuh air, kita konsumsi air, kita pasti akan membuang air. Jadi sebenarnya ini adalah peran vitalnya gitu. Kalau misalnya gimana cara peran saya supaya tidak mengganggu ekosistem gitu kan? Jawabannya adalah tidak hidup, teman-teman. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya saat memang ada kebutuhan untuk mengkonsumsi air dan membuang air, kita harus sadar dari mana sih air kita berasal, dan apakah air itu sustainable sumber yang kita pakai itu sustainable. Dan yang kedua, be responsible sama apa yang kita buang. Entah air yang kita buang ataupun kayak barang-barang konsumsi yang kita buang, entah itu sampah organik ataupun anorganik. Jadi dua hal ini yang paling mudah untuk dipahamin. Kita akhirnya akan butuh air dan kita akhirnya akan membuang air. Please be responsible atas apa yang kita konsumsi dan apa yang kita buang. Itu, Kak. Ada tambahan kan? Aku lebih nggak cuek sih, maksudnya dalam kalian hidup tuh setidaknya punya satu purpose gitu ya, satu tujuan. Kalian tuh mau hidup seperti apa? Apakah jadi orang yang cuek, gak pedulian terhadap sekitar, atau setidaknya berusaha untuk gue pengen masa depan gue lebih baik, meskipun bukan gue tapi anak-anak gue tuh yang lebih bisa menikmati. Nah, menikmati nggak menikmati itu kan tergantung kalian. Kalau misalnya kalian cuek, ya udah masa depan di tangan kalian itu akan perlahan sirna gitu loh guys. Tapi kalau misalkan ya berusaha setidaknya, oke, ini pemerintah akan menjalankan bagiannya dia seperti ini, infrastruktur. Bagianku adalah menjaga agar infrastruktur itu tidak rusak karena sampahku. Kayak gitu kan, balance gitu loh. Jadi nggak ya udah pemerintah begini, gue bangun deh infrastruktur sendiri. Ya silakan kalau mampu gitu kan. Tapi kalau enggak, ya setidaknya dari habit itu sendiri diciptain. Sungguh sebuah percakapan yang sangat memberi insight dan juga mengubah perilaku kita, harapannya ya teman-teman, untuk menjaga sumber daya air kita di Jakarta. Nah, kakak-kakak kalau lagi kampanye dengan Sobat Air Jakarta nih pakai yel apa sih? Atau jargonnya apa sih? Ya, kita punya hashtag jaga air kita. Hashtag jaga air kita karena air itu banyak. Bukan cuma air sungai, tapi juga semuanya kan gitu. Jadi jaga air kita.
Kalau kita lagi itu kita video bilangnya kayak Gimana? Sobat Air Jakarta janji jaga air kita. Gitu. Coba berdua. Oke, ntar teman-teman kameramen juga ikutan ya. Kalau aku bilang Sobat Air Jakarta, teman-teman semua jawab janji jaga air kita. Oke, siap? Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Sobat Air Jakarta, Janji jaga air kita. seru banget. Lagi kali lagi. Oke, sekian untuk podcast kita kali ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari podcast ini dan kebayang bahwa perilaku kita untuk menjaga sumber daya air kita bersama tuh untuk kemakmuran kita bersama, bukan cuma untuk segelintir orang. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih teman-teman. Aku cinta artikel 33. Di Talk Muda Budi.